وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 37. Dianjurkan mengumpulkan teman-teman dan memberi makan mereka apabila datang dari safar berdasarkan perbuatan Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya tatkala Rasulullah tiba di Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi. Mu'ad menambahkan dari Syu'bah dari Muharib, ia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membeli dariku 1 ekor unta dengan 2 uqiyah dan 1 dirham atau 2 dirham. Maka tatkala beliau sampai di Siron, beliau menyuruh menyembelih sapi lalu disembelih, maka mereka memakannya. Al-Hadis. Makanan itu dinamakan naqi'ah, yaitu makanan yang dibuat orang yang datang dari safar. Hadis ini dan yang sengaja menunjukkan anjuran bagi imam dan pemimpin untuk memberi makan kepada para sahabat apabila tiba dari safar dan ia dianjurkan di sisi salat. Jadi gini, kali ini kalau kamu lihat ini kan kesannya kan barang mahal ya, kasih unta, sapi, dibeleh gitu kan. Maka ini pendapat saya ya, secara ekonomi aja. Pentingnya seorang muslim itu punya kemandirian pangan, ketahanan pangan. Maksudnya gini, kamu kalau nyari rumah, ya ini pendapat aja. Jangan beli di perumahan, karena tempatnya sempit. Ya, belilah di desa rodok jauh nggak apa-apa. Terus usahakan di belakang rumah itu ada tanah-tanah kosong mungkin 50 meter atau berapalah gitu. Nah, di situ kamu peliharalah entah ayam, entah kambing, entah sapi, terserah gitu loh. Nah, maka dalam kondisi-kondisi tertentu, ya toh, ada sunnah bahwasanya ketika kamu safar dari tempat jauh, ada sunnah kamu menjamu orang ya dengan Nabi ya boleh unta, boleh sapi. Emang kamu punya silakan gitu kan. Tapi dalam konteks kita, ya toh, kalau emang punya ayam ya boleh kayak ayamnya dewe gitu. Jadi nggak geger untuk beli di pasar, gitu kan. Belum lagi nanti regone larang ras itu boleh gitu kan. Tapi kalau punya sendiri, ya toh, tinggal diambil 1 atau 2 potong, atau goreng, bakar, silakanlah. Nah, itu untuk menjamu tamu. Atau mungkin di belakang rumah ada kolam ikan, seroke gitu loh, ya. Dan tentu bagus lagi kalau desainnya adalah pakannya juga pakan-pakan dari gampangannya kayak limbah atau sisa-sisa makanan, limbah-limbah pasar gitu kan, sampah-sampah pasar. Jadi bukan sing peternakan gede enggak, cuma sekedar untuk ketahanan pangan. Jadi saya masih ingat waktu SD itu bapak saya itu pelihara ayam, ya saya ngasih makan tiap pagi gitu. Itu tuh ya kita memang goreng telur ya tinggal ngambil, dan telurnya telur ayam kampung gitu kan. Jadi itu yang coba untuk saya ajarkan ke kalian gitu kan, kemandirian pangan gitu. Jadi kalau di rumah misal coba jangan biarkan belakang rumah itu kosong, cuma di sini suket gitu, jangan. Kalau memang mungkin kan kasih kandang ayam, kasih mentok, kasih. Bahkan ada saya lihat sebuah video itu bagus tuh. Dia melihara mentok gitu kan. Tapi nggak dikasih makan katul, kasih makannya apa? Dia nanam tuh di pinggir-pinggir rumah itu pohon itu loh, kates itu. Nah, jadi katesnya itu dibiarkan rodok mateng ning nggon wit gitu. Ya nek doyan dipangan katesnya, enggak doyan ya itu diambil, terus diuncalke ning mentoke gitu, disosori nganti entek gitu. Dan itu orang Indonesia. Nah, ternyata di orang mana, Cina, saya pernah lihat juga sebuah video itu. Jadi dia itu melihara ayam tapi di hutan. Jadi rumahnya dekat hutan. Dilepas tuh di hutan. Nah, tiap pagi sama sore atau ayamnya balik. Nah, pas balik itu nggak dikasih makan katul juga. Dia kasih makan itu loh. Apa namanya? Waluh. Waluh, tahu waluh? Waluh ya, bukan belewah, waluh. Jadi di sana mungkin nanam waluhnya tuh gampang gitu kan. Nah, terus dipanen, tuh, ditaruh di truk gitu. Kemudian dipecel tok itu, pecel 2 apa 3 gitu, terus diuncalke ning ayam totoli sampai entek. Jadi ketika bisnis itu bisa didesain dari hulu ke hilirnya, kamu dari mulai pakannya bisa menyiapkan, kemudian sampai di akhir proses kamu nggak tergantung dengan pangan pabrik, maka ya keuntungan itu besar. Tapi kalau konteksnya rumah tangga, paling nggak itu mengamankan. Gampangannya kayak Mas Eko biasanya nek sewulan tuku ndok piro? 600.000, 700. Eh, mosok 300. 300 kan sak kotak. Lah iya sak kotak toh. Tukumu pirang kotak sebulan? Satu tok. Kan mbiyen loro. Eh? Eh? Pernah dua. Tapi sekarang udah nggak pernah dua. Oh, iya toh. Mergo apa? Anggarannya ra enek. Apa kebutuhannya menurun? Sisa piye? Oh, akhirnya siji wae. Oh, iya. Ya, artinya kalau kemudian udah punya rutinan untuk beli seperti itu gitu. Termasuk di pondok Esa Tali itu kan. Itu kan santri ini tuh yang bayar rutin itu cuma 30%.
Nah 70% tuh bayarnya telat-telat, sok-sok ya ora bayar barang. Maka ada orang yang wakaf ke pondok itu, wakaf apa namanya, kandang ayam, ayam telur. Itu sing makani ya muridnya, kemudian hasilnya dijual ya buat operasional pondok. Nah pondok kalau mau mikir kayak gitu enak, tapi kalau pondok mikirnya SPP-nya tundake, ya nanti kalau ada pondok yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, nggak punya murid dia. Makanya kayak gitu-gitu tuh perlu didesain gitu loh, jangan sampai kemudian kita apa namanya, ketahanan pangan kita kurang, kemudian kita tergantung pada orang-orang kafir. Nah, impor sampai beras impor, tape impor. Maka inilah yang bisa ditulis berupa adab-adab haji dan umroh untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada semua jamaah haji dan umroh yang dicintai dan diridhoinya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya. Sekian, Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah.